Beberapa waktu belakangan, Pichel sudah pernah nunjukin beberapa laptop gaming dengan dapur pacu dari Ryzen AI seri 300. Dan di video kali ini, Pichel akan kembali menunjukkan sebuah laptop gaming dari ROG yang juga dilengkapi dengan prosesor premium dari AMD ini. Tapi di versi yang sedikit lebih tinggi. Terus apakah memang laptop gaming ini akan memberikan performa yang bisa bikin kita semua terkejut dan terheran-heran? Ya, Pichel mending akan bahas aja selengkap mungkin di video review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan kembali nge-review sebuah laptop gaming dari ROG, yaitu ROG Zephyrus G16 dengan kode GA605WV. Spesifikasi laptop gaming ini adalah sebagai berikut. CPU yaitu AMD Ryzen AI 9 HX370, RAM 32GB LPDDR5 dual channel 7,5 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 890M dengan 512MB sharing memory, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop dengan 8GB dedicated memory, dan layar ROG Nebula Display Panel 16 inci glossy finish dengan resolusi 2560x1600 pixel atau 2K ataupun mungkin bahasa lainnya WQXGA dan refresh rate sebesar 240Hz. Untuk urusan desain, maka laptop gaming ini hadir dalam dua pilihan warna yang bisa teman-teman pilih, yaitu warna Platinum White dan juga Eclipse Grey. Sama seperti unit yang Pichel review kali ini. Dan kalau dilihat dari sisi eksterior, maka desainnya ini identik banget dengan ROG Zephyrus G16 ataupun GA403 yang sempat Pichel bahas di akhir tahun 2024 kemarin. Keduanya memang sama-sama mengusung gaya minimalis dan dilengkapi juga dengan LED/slash lighting. Jadinya ini kayak elemen khas di bagian covernya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar slash lighting itu apa, jadi ini adalah strip diagonal berwarna putih yang terdiri dari 28 mini LED dan dibagi ke dalam 7 zona yang berbeda. LED strip ini nanti bisa diprogram sebagai indikator notifikasi ataupun juga kita matikan sepenuhnya lewat aplikasi Armoury Crate kalau teman-teman memang lebih nyaman dengan look yang lebih low profile. Sementara itu, kalau kita buka bagian dalamnya, maka kesan yang muncul memang agak biasa aja. Kombinasi bezel hitam dan juga palm rest abu-abu gelap terasa kayak flat banget tanpa aksen warna yang stand out. Tapi kalau dilihat dari situs resminya, maka varian Platinum White justru yang terlihat jauh lebih menarik. Soalnya bagian interiornya tuh punya kontras warna yang lebih tegas, bikin keseluruhan desainnya jadi kelihatan lebih premium. Lanjut ke sisi bawah laptop, maka tampilan di sini memang tergolong B aja. Karena di sini itu hanya terdapat 2 pad karet yang memanjang sebagai kaki-kaki dari laptopnya. Gak lupa juga ditambah beberapa baris grill ventilasi untuk jalur sirkulasi udara ke bagian internal dari laptopnya. Nah, kalau kemudian kita bahas soal dimensi, maka laptop ini sendiri punya ukuran 35,4 dikali 24,6 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 cm dan bobot di sekitar 1,8 kg. Ya memang ini bisa dibilang laptop gaming portable ya, karena ketebalannya hanya 1,5 cm ini menurut Pichel masuk ke dalam level-level yang ya nggak terlalu tebel lah. Dan juga ditambah dengan bobot ringannya ini sendiri, ini karena dikontribusi dari penggunaan material logam aluminium alloy pada seluruh bodinya. Termasuk juga pada bagian display covernya, back panel, hingga ke frame internalnya. Nanti material ini tuh diproses dengan teknik CNC milling, sehingga kelihatan lebih premium dan gak gampang melengkung. Tapi memang meskipun bodinya tuh build-nya terlihat kokoh, gak ada informasi juga soal sertifikasi military grade yang ada di laptop ini. Yang biasanya kan suka disematin tuh ya buat di beberapa lini laptop Asus, terutama buat yang kelas atas begini. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin cari laptop dengan durabilitas yang mumpuni, mungkin bagian ini bisa jadi catatan tersendiri ya. Karena tidak ada klaim yang dinyatakan oleh Asus di bagian military grade ini. Dan terakhir di bagian desain adalah kelengkapan I/O portnya pada laptop ini, yang memang bisa ditemukan di sisi kanan dan kiri dari bodi laptopnya. Pada sisi kanan terdapat slot SD card reader dengan tipe SD 7.0, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort 1.4 serta Power Delivery 3.0 dengan output maksimum hingga 20 volt 5 ampere atau setara dengan daya 100 watt. Lalu sementara pada bagian kiri terdapat Asus Slim Power Port, satu port Full HDMI 2.1, satu port USB Type-C 4.0 yang sudah support dengan DisplayPort 2.1 dan Power Delivery 3.0, lalu ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 serta combo audio port 3,5 mm. Kalau ditanya soal konektivitas, maka laptop ini harusnya sudah tergolong lengkap dan juga modern, tanpa bikin sisi bodinya kelihatan terlalu rame. Penempatan portnya pun juga terasa pas, jadi nggak terlalu ganggu area kerja tangan saat kita pakai mouse. Dan tetap memang gampang dijangkau kalau lagi colok-colok device kayak hard disk ataupun SSD eksternal.
Cuma memang Pichel agak sesalkan itu adalah kenapa masih ada yang 3.2 Gen 2 segala macam gitu. USB Type-C udahlah pindah ke 4.0 aja sih Asus. Kenapa sih? Kok suka kayak nanggung-nanggung gitu loh. Masuk ke bagian layar, maka laptop gaming ini nanti menggunakan konfigurasi yang mirip banget dengan VivoBook S14 OLED yang sebelumnya Pichel pernah review. Tapi dia memiliki perbedaan utama ada di jenis panelnya. Di mana Zephyrus G16 ini tuh menggunakan panel OLED ROG Nebula Display yang memiliki glossy finish dengan ukuran 16 inci dan berada di aspek rasio 16:10. Untuk resolusinya sendiri dia ada di 2560x1600 atau 2K ya, atau mungkin WQXGA dengan refresh rate 240 Hz dan response time di 0,2 ms. Panel sendiri diproduksi oleh Samsung dengan kode ATNA 60DL04-0 yang sudah mendukung akan color depth hingga 10 bit. Dan sudah dikalibrasi dengan tingkat akurasi delta I di bawah dari 1. Selain itu, layar ini juga sudah mengantongi akan sertifikasi Pantone Validated, serta juga sudah memiliki kontras rasio hingga 1 juta berbanding 1. Nggak sampai di situ aja, karena dia sudah punya beberapa sertifikasi yang lain, seperti sertifikasi VESA Display HDR True Black 500, dan juga sudah mendukung akan NVIDIA G-Sync. Jadi dengan kualitas panel yang tadi ditambah juga dengan kombinasi sertifikasinya, maka membuat layarnya ini jelas nggak hanya cocok banget buat kita yang pakai nge-gaming, tapi juga bisa banget diandalkan sebagai kita yang suka ngedesain, yang butuh color akurasi tinggi. Nah, ini partner yang tepat. Apalagi secara spesifikasi, maka panel ini sudah mendukung akan color akurasi hingga 100% DCI-P3 dengan brightness level hingga 500 nits. Jadi kualitas visualnya tetap terjaga lah buat berbagai keperluan. Selain itu, untuk memastikan performa panel ini beneran sesuai klaimnya, maka Pichel coba tes layarnya pakai X-Rite Display Plus, baik di mode native ataupun juga mode HDR. Di mode native, maka gamut coverage-nya ada di 100% sRGB, 96,1% Adobe RGB, dan 99,7% DCI-P3, dengan brightness level di 408,53 nits. Sementara waktu kita pindah ke mode HDR, maka gamut coverage-nya ada di 97% sRGB, 69,2% Adobe RGB, dan 72,5% DCI-P3 dengan brightness level di 418,89 nits. Nah, kalau dibandingkan dengan spec sheet yang ada, maka hasil di mode native ini sudah mendekati akan klaim 100% DCI-P3. Jadi harusnya dengan profile native aja, ini udah cocok banget buat kita yang pakai buat editing. Nggak usah kita pakai HDR-HDR-an lah ya. Sementara di mode HDR, meskipun ada penurunan di gamut Adobe RGB dan juga DCI-P3, tapi tingkat brightness-nya yang lebih tinggi, ya walaupun sedikit, tetap ngasih pengalaman visual yang lebih solid lah. Terutama buat kita yang specifically menghandle akan konten HDR. Nah, tapi saran Pichel buat teman-teman mungkin suka ngatak-ngatik akan settingan layar, maka teman-teman bisa buka aplikasi Armoury Crate tuh. Langsung masuk aja ke menu game visual, di mana di sana nanti teman-teman akan menemukan beberapa preset yang bisa teman-teman pilih. Nah, sementara untuk tampilan fisiknya, maka layar laptop ini pun juga sudah menggunakan akan bezel yang lumayan tipis. Dengan ketebalan sekitar 0,5 cm di bagian bezel kiri dan kanan, 1 cm di bagian bezel atas, dan 2,5 cm di bagian bezel bawah. Engsel layarnya pun juga kerasa kokoh karena sudah menggunakan konsep stealth hinge design yang memiliki akan kesan premium dan juga lebih solid. Cuma sayangnya engsel layarnya itu hanya bisa dibuka sampai 135 derajat saja. Jadi buat teman-teman yang mungkin biasa pakai laptop dengan bukaan layar sampai 180 derajat, mungkin akan kerasa agak kurang fleksibel. Terutama buat kita saat bekerja di ruang terbatas ataupun di posisi santai, seperti kayak di atas meja kecil. Kemudian untuk bagian input device, maka laptop ini sendiri hanya dilengkapi dengan 2 input device standar dan tanpa adanya security input di laptop ini. Untuk keyboard, nanti desainnya sudah menggunakan tipe chiclet dengan keycap yang 12% lebih besar daripada Zephyrus G16 tahun 2023. Jadi kalau dulu keycapnya sekitar 1,4 cm, maka sekarang keycapnya jadi 1,57 cm. Ukuran keycapnya ini tuh bikin ngetiknya jadi jauh lebih nyaman, apalagi dengan travel distance di 1,7 mm. Yang ngasih kayak sensasi ketikan tuh kerasa lebih empuk dan juga lebih responsif. Feedbacknya tuh biasa jauh lebih nyaman buat Pichel dan gak terlalu keras. Jadi ngetik lama ataupun kita pakai dengan tempo yang cepat pun masih nyaman banget. Dan layoutnya pun sudah menggunakan full QWERTY, ini yang tersusun rapi menjadikan kita nggak butuh waktu lama buat kita adaptasi kepada keyboard ini. Walaupun yang menjadi masalah sebenarnya adalah minusnya number pad yang hadir di sini. Ya tapi ujung-ujungnya kita harus milih ya kan. Kalau kita mau keycapnya agak kurang besar, otomatis nggak ada ruang lagi di sebelah kanan buat kita taruh number pad gitu. Dan pas Pichel coba pakai buat ngetik, maka feedbacknya ini kerasa memang bener lah, lebih oke gitu. Dan posisi tangannya juga kerasa lebih natural. Terus kalau buat gaming, maka keyboard ini masih kerasa juga oke. Walaupun kita nggak bisa bandingin sama yang mekanikal, tapi responsnya masih tetap cepat. Meskipun suara ketukannya juga tergolong agak senyap. Jadi kurang agak berasa tuh feel ngetiknya gitu.
Tapi terlepas apapun itu, ya memang performanya sendiri memang gak ada masalah. Tapi yang menurut Pichel agak oke adalah keycapnya ini katanya diklaim bisa bertahan sampai 20 juta kali tekan. Jadi harusnya kalau keyboard laptop ini dipakai secara rutin, itu pun juga bisa awet bertahun-tahun lah. Buat kita pakai ngetik kah, buat kita ngegame kah, atau mungkin buat kita chatting pakai balas WhatsApp, ngerjain Excel, apapun itu lah ya. Selain itu, keyboard ini pun juga sudah dilengkapi dengan backlight mini LED yang bikin keyboard ini kelihatan lebih keren sekaligus membantu pada waktu dipakai di tempat yang gelap. Yaitu ada mode static, di mana dia diem aja, mode breathing, dan juga mode strobing. Dan kalau memang teman-teman malas buka Armoury Crate karena kayaknya lama banget, maka ketiga mode ini bisa teman-teman cycling menggunakan tombol aura yang ada di tombol F4. Dan juga untuk tombol-tombolnya ini kita bisa atur kecerahan backlightnya, di mana dia bisa menyesuaikan sebanyak 3 level dengan menggunakan tombol F2 ataupun juga tombol F3. Dan nggak lupa juga untuk yang layaknya ataupun lazimnya ada di laptop-laptop ROG, di mana di sini juga hadir tuh 4 tombol khusus di bagian atas dari keyboardnya, yaitu untuk volume up, volume down, microphone mute, dan juga shortcut buat kita launching akan aplikasi Armoury Crate. Dan untuk input device kedua adalah touchpad, di mana dia memiliki ukuran 15 x 9,4 cm yang memiliki permukaan dari material kaca, serta ditempatkan tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Clicking feel dari touchpad ini kerasa empuk dan terbilang responsif, baik saat Pichel tes untuk penggunaan harian, ataupun saat digunakan untuk gaming test. Untuk klik-klik suaranya memang nggak terlalu ribut-ribut amat dibandingkan dengan beberapa laptop yang Pichel udah bahas sebelum-sebelumnya. Dan kalau memang teman-teman nggak terlalu butuh-butuh amat sama touchpadnya, ya udah tinggal pencet aja tuh tombol F10 buat kita menonaktifkannya. Pichel sih udah otomatis ya, kalau tiap ada laptop, matiin touchpadnya. Nggak guna. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tampilin contoh feedback dari keyboard dan juga touchpad untuk laptop ini. Check this out. Di bagian performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 9 HX370 Mobile Processor. Di mana prosesor ini memiliki konfigurasi 4 cores 8 threads berbasis Zen 5, dan juga ada 8 cores 16 threads berbasis dari Zen 5C. Sehingga totalnya tuh mencapai akan 24 threads. Untuk fabrikasi sendiri, maka prosesor ini sudah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer dengan base clock di 2 GHz dan juga maksimum boost hingga ke 5,2 GHz. Sementara untuk yang Core Zen 5C-nya, dia memiliki maksimum boost-nya tuh di 3,3 GHz. Prosesor ini pun juga memiliki default TDP 28 Watt dan juga maksimum TDP-nya up to hingga ke 54 Watt. Selain itu, laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan RAM 32 GB LPDDR5 Dual Channel 7,5 GHz dan juga storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Micron-Tech sebesar 1 TB. Sementara untuk softwarenya sendiri, maka laptop gaming ini sudah dilengkapi dengan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 26100.3775 atau 24H2, di mana ini adalah build number Windows paling akhir pada saat video ini kita buat. Dan sama seperti beberapa laptop Ryzen AI 300 series yang kemarin, maka laptop ini pun juga sudah menggunakan akan AI Engine XDNA 2 yang sudah punya NPU sampai 50 TOPS. Penjelasannya sudah banyak banget Pichel jelasin di beberapa video-video sebelumnya. Ataupun kalau mau spesifik ada di video Asus TUF Gaming A14 yang memiliki kode FA401WV. Nanti teman-teman kalau mau lihat tetap aja bisa lihat linknya di atas sini ataupun mungkin di video deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah. Dan kemudian sama juga seperti laptop-laptop ROG lainnya, maka laptop gaming ini pun sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate yang secara tampilan dan fitur sih ya sama-sama aja lah dengan laptop yang lain. Jadi tuh biasanya Pichel skip aja soal detail aplikasi ini ya. Dan selain itu bisa juga set baterainya kepada performance mode dan juga menggunakan Hyper RX mode buat aplikasi AMD Adrenalin.
Oleh karena itu kita langsung masuk aja ngetes ke bagian benchmark dan juga testing untuk laptop ini. Dimana kita akan menggunakan serangkaian tes yang Pichel biasa gunakan. Dan tentu saja dalam pengetesan kali ini kita akan gunakan battery mode buat kita ngelihat gimana sih kemampuannya kalau kita menggunakan sumber daya dari baterai internalnya. Plus juga kita pakai performance mode di aplikasi Armoury Crate. Dan untuk mode kedua yang charging mode, kita akan menggunakan sumber daya eksternal dari arus listrik di adaptornya. Plus kita aktifkan akan turbo mode pada aplikasi Armoury Crate. Jadi agak beda ya untuk akan performance mode-nya ya. Dan kita mulai testing pertama dengan Cinebench 2024 dengan satu kali pengujian. Di battery mode dia menghasilkan skor 7956 untuk GPU dan 852 untuk CPU multicore dan 78 untuk CPU single core. Sehingga ampere rasionya adalah 10,87 kali. Sementara charging mode dia menghasilkan skor 9827 untuk GPU atau naik 23,5%. 1064 poin untuk CPU multicore atau naik 24,9%, dan 112 untuk CPU single core atau naik 43,6%. Sehingga menghasilkan ampere rasio sebesar 9,48 kali atau turun sebesar 12,8%. Testing kedua menggunakan Cinebench R23 dengan satu kali pengujian. Di kondisi battery mode, skornya adalah 19.121 untuk CPU multicore dan 1877 untuk CPU single core. Sehingga ampere rasionya adalah sebesar 10,19 kali. Sementara di charging mode menghasilkan skor 21.328 untuk CPU multicore atau naik 11,5% dan 1.930 untuk CPU single core atau naik 2,8%. Sehingga ampere rasionya adalah 11,05 kali atau naik 8,4%. Testing ketiga dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Pada battery mode, skor yang rata-ratanya adalah 7.199 dan pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 8.375 atau naik 16,3%. Testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat satu frame. Pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 16 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 47 detik atau lebih cepat 27,1%. Testing kelima dengan tes rendering Pichel pada benchmark di Adobe Premiere 2020. Menggunakan project 15 klip 4K, format H264 dan juga preset quality 4K. Maka pada battery mode, render time-nya adalah 2 menit 36 detik. Dan pada charging mode, render time-nya adalah 2 menit 7 detik. Atau lebih cepat 22,8%. Testing ke-6 dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Pada battery mode, skor yang didapat adalah 10.070 untuk esensial, 10.926 untuk productivity, dan 12.042 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.874 poin. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 10.536 untuk esensial, 11.527 untuk productivity, dan 12.866 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 8.320 poin atau naik 5,7%. Lanjut ke testing ke-7 dengan Crystal Smart buat mengetahui kecepatan dari storage-nya. Pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya adalah sebesar 5,0 GB per second dan menulis datanya di 3,5 GB per second. Sementara di charging mode, kecepatan baca datanya ada di 5,0 GB per second atau tidak ada perubahan sama sekali dan menulis data di 3,6 GB per second atau lebih cepat sedikit di 2,9%. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, di battery mode kecepatan baca datanya mencapai 51,9 MB per second dan menulis datanya di 123,4 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan baca datanya mencapai 57,7 MB per second atau lebih cepat 11,2% dan menulis data di 115,6 MB per second atau lebih lambat 6,3%. Beralih ke bagian grafis, maka laptop gaming ini sendiri nanti menggunakan integrated GPU dari AMD, yaitu Radeon 890M yang memiliki arsitektur RDNA 3+, dengan 16 computation unit dan 1024 unified pipeline. Untuk GPU integratednya sendiri memiliki clock speed up to 2,9 GHz dan sharing memory default sebesar 512 MB. Selain itu ada juga discrete GPU dari Nvidia yaitu GeForce RTX 4060 laptop yang memiliki spesifikasi 3072 CUDA cores, 96 AI cores, 24 RT cores, boost clock up to 1,9 GHz, TGP up to 100 watt, dan dedicated memory sebesar 8 GB GDDR6. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, maka spek dari grafisnya ini mirip banget dengan setup grafis laptop Asus TUF Gaming A14 yang kodenya FA401WV tadi. Ini Pichel review di awal tahun 2025 kemarin ya. Dan sepertinya GPU pada laptop Zephyrus G16 ini pada kena downclock semua. Baik integrated GPU-nya maupun juga discrete GPU-nya dibandingkan dengan laptop yang TUF Gaming A14 itu.
Pichel ngerasa ini bisa jadi mungkin karena mengejar portability, ya kan, biar compact segala macam ya, biar nggak terlalu bikin riweh gitu ya, makanya di downclock nih. Kenapa Asus ya? Padahal ini kan kelasnya harusnya di atas dari TUF Gaming 14, ini ROG. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ya kalau teman-teman mau coba akan lihat-lihat banding-bandingin speknya gitu ya, mending coba aja compare ke link video YouTube yang TUF Gaming 14 yang tadi Pichel udah tunjukin. Dan terlepas dari segala drama yang tadi, maka untuk menguji kemampuan grafisnya, ya kita lanjut aja melanjutkan testingnya ke testing ke-8, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan untuk integrated grafiknya yaitu Radeon 890M di battery mode, render time-nya ada di 2 menit 36 detik, dan di charging mode render time-nya adalah 2 menit 30 detik atau lebih cepat 11,4%. Sementara untuk RTX 4060 laptop di battery mode render time-nya ada di 29 detik dan di charging mode-nya render time-nya tuh di 22 detik atau lebih cepat 31,8%. Dan kemudian untuk tes terakhir di static benchmark, Pichel gunakan 3D Mark Time Spy. Dan untuk Radeon 890M di battery mode, dia mendapatkan skor 3427 untuk grafik, 9653 untuk CPU, dan 3794 untuk overall skornya. Sementara pada waktu charging mode, dia mendapatkan skor 3444 buat grafik atau naik 0,5%, 10.015 poin untuk CPU atau naik 3,8%, dan 3.819 untuk overall skornya atau naik 0,7%. Sementara untuk RTX 4060 laptop di battery mode, dia mendapatkan skor 6.759 untuk grafik, 10.312 untuk CPU, dan 7.127 untuk overall skornya. Di charging mode, dia mendapatkan skor 9.702 untuk grafik atau naik 43,5%, 11.211 untuk CPU atau naik 8,7%, dan 9.901 untuk overall skornya atau naik 38,9%. Berikut ini adalah perbandingan dengan PC dan laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test. Dan untuk skenario yang masih sama kayak tadi, yaitu battery dan juga charging mode. Sementara untuk game settingnya, Pichel gunakan native resolution layarnya, yaitu 2560x1600 pixel atau WQXGA. Dan maksimum settingnya juga kita set pada setiap gamenya. Ya kan, mau nggak mau ini kan laptop gaming ya kan, jadi kita rata kanan, punya rata kanan, tim rata kanan. Dan game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate-nya ada di 94,2 fps dengan maksimum di 127,9 dan minimum di 67,3 fps. Sementara di charging rata-rata frame rate-nya di 90,1 dengan maksimum di 122,9 dan minimum di 61,9 fps. Secara rata-rata frame rate-nya turun sebanyak 4,4%. Game kedua, CS2 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 65,9 fps dengan maksimum di 94,4 dan minimum di 39,4 fps. Sementara pada waktu charging rata-rata frame rate-nya di 95,7 dengan maksimum di 115,6 dan minimum di 57,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 45,2%. Game ketiga, Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata frame rate di 51,3 dengan maksimum di 63,3 dan minimum di 36,3 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 108,8 fps, maksimum di 133,4 dan minimum di 77,7 fps. Sehingga secara rata naik sebesar 112,1%. Game keempat, FC25, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 48,4 dengan maksimum di 53,2 dan minimum di 15,9 fps. Sementara waktu charging rata-rata frame rate-nya di 69,2 dengan maksimum di 80,4 dan minimum di 23,6 fps.
Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebesar 43,0%. Game kelima The Sims 4 di native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 143,3, dengan maksimum di 169,2 dan minimum di 2,9 fps. Sementara waktu charging mode rata-rata frame rate-nya di 178,4, dengan maksimum di 193,3 dan minimum di 2,8 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 24,5%. Game ke-6 Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting ray tracing ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 23,1 dengan maksimum di 27,6 dan minimum di 19,5 fps. Sementara waktu charging mode rata-rata frame rate-nya di 47,2 dengan maksimum di 58,4 dan minimum di 40,1 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 104,3%. Game ke-7 Need for Speed Unbound, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 25,4 dengan maksimum di 31 fps dan minimum di 12,7 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 30,6 fps dengan maksimum di 50,2 dan minimum di 13,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 20,5%. Game ke-8 Valorant, native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 264,1 dengan maksimum di 319,6 dan minimum di 201,5 fps. Sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 300,8, dengan maksimum di 384,3 dan minimum di 221,5 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 13,9%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir, yaitu Genshin Impact, native resolution dan juga setting high. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 84,2, dengan maksimum di 120,2 dan minimum di 62,4 fps. Sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 107,7, dengan maksimum di 151,6 dan minimum di 49,5 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 27,9%. Nah, kalau teman-teman lihat dari segi performa, maka Zephyrus G16 ini kerasa banget peningkatannya waktu dipakai charging mode. Responsnya tuh jadi lebih gesit, performa CPU dan GPU-nya juga jadi agak lebih ngangkat. Dan ini bakal cocok banget buat teman-teman yang butuh kerjaan berat ataupun juga main game, tapi pengen yang paling maksimum dari setiap tetes performa laptop Anda. Tapi memang yang nggak bisa dipungkiri, waktu kita pakai di battery mode pun perbedaannya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jomplang yang bisa ekspektasikan. Kirain bisa kayak 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya kan. Karena kan biasanya gitu ya, tapi enggak gitu. Ya tuh biasa ini bisa berpikir ini akibat dari power limitation yang ada lah di laptop ini. Ya sehingga ya kan ini kan memastikan bahwa laptop tuh bisa berjalan tanpa adaptor, ditambah juga kontrol suhu yang di dalamnya tuh masih tetap kejaga lah. Nah sementara untuk sistem pendinginannya, maka laptop ini sendiri mengandalkan akan ROG Intelligent Cooling dengan kombinasi beragam fitur. Antara lain, dia penggunaan liquid metal dari Thermal Grizzly sebagai thermal compound yang biasa bantu nurunin suhu kerja CPU sampai 13 derajat Celcius dibandingin kita kalau pakai pasta yang standar. Dan juga yang kedua, dia pakai sistem kipas yang sudah pakai Arcflow Fan 2.0 dengan desain 84 buah bilah dual impeller yang memang ini mampu meningkatkan aliran udara hingga 11% sambil tetap efisien secara daya. Selain itu pun juga konfigurasi 3 fan ataupun 3 buah kipas dan desain heatsink dual exhaust-nya bikin distribusi panas jadi jauh lebih merata dan juga bisa menahan akan daya panas dari laptop ini. Dan kita akan uji gimana sih kemampuan efektivitas dari cooling sistemnya. Dan laptop ini nanti kita akan tes dalam kondisi idle dan juga kita lanjutkan dengan stress test menggunakan AIDA 64. Dengan skenario yang sama seperti yang benchmark dan juga gaming test yang tadi. Untuk idle test di battery mode, CPU usage-nya rata-rata di 4,4% dan suhu yang juga lumayan stabil dengan rata-rata 51,9 derajat. Yang sempat melonjak sedikit ke 54,1 dan konsumsi daya rata-rata di 6,7 watt. Dan core clock-nya di 1,8 GHz yang bisa spike ke 2,4 GHz. Dan setelah 10 menit di battery mode, Pical coba sambungkan laptopnya kepada arus listrik untuk masuk kepada charging mode. Nah, di titik-titik awal, CPU usage-nya tuh naik tuh hingga ke 13,4%. Yang diikuti juga dengan lonjakan suhu ke 61,8 derajat, daya di 21,4 watt, dan juga core clock di 3 GHz. Lalu sekitar 10 detik kemudian, CPU usage-nya drop ke 2,9% dengan suhu yang hanya turun sebanyak 7 derajat di angka 54,6 derajat Celcius. Nanti ini juga diikuti dengan penurunan power ke 9 watt dan juga core clock di 1,9 GHz. Kondisi ini berjalan cukup stabil di menit-menit berikutnya. Walaupun memang masih ada beberapa spike yang terjadi di semua komponen testing kita. Tapi ya memang tidak se-ekstrim di awal dari charging mode yang tadi. Dan setelah 10 menit dari kondisi charging, maka langsung Pical balikkan laptopnya kepada battery mode. Dan kita istirahatkan sebentar buat kita bisa bersiap-siap masuk kepada stress test.
Dan setelah 10 menit diistirahatkan, maka laptopnya akan kita masukkan kepada stress test di kondisi battery mode. Di 20 detik pertama saat stress test, grafiknya tuh muncul seperti ada anomali. Karena untuk power awalnya melonjak hingga 48 watt, terus tahu-taunya drop ke 30 watt, habis itu naik lagi ke 52 watt. Dan setelahnya stabil di 44 watt ya. Jadi kayak agak-agak ini ya, ABG labil nih kayak ini, ababil. Grafik suhunya pun juga seperti itu. Awalnya naik ke 84,5 derajat, lalu kembali drop ke 74 derajat, kemudian tiba-tiba balik lagi ke 84. Dan setelah dari situ, dia langsung bergerak stabil di kisaran 84 dan 85 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi pada core clock-nya, di mana di awal sempat naik ke 3,1 GHz, lalu turun ke 2,6 GHz dan bergerak stabil di rentang 2,7 hingga 2,9 GHz. Tapi yang sangat disayangkan di menit ke-6, pada waktu kita stress test, laptopnya langsung mengalami throttling dan mengalami drop sebanyak 2 kali. Yang pertama drop temperaturnya ke 81 derajat dan semenit kemudian drop lagi ke 75 derajat. Yang akhirnya kembali stabil di level 76 derajat Celcius hingga akhir dari battery mode. Powernya pun juga mengalami hal yang serupa nih. Pada menit ke-6 stress test, powernya melandai dengan durasi sekitar 2 menitan. Hingga akhirnya stabil di level 34 hingga 35 watt hingga akhir dari battery mode. Sementara untuk core clock-nya walaupun terlihat fluktuatif tapi grafiknya tuh relatif stabil hingga akhir dari battery mode. Dan setelah 10 menit di battery mode, Pichel kembali sambungkan laptopnya kepada arus listrik buat masuk kepada charging mode di dalam kondisi stress test. Di awal mode ini, powernya tuh melonjak hingga ke 65 watt, yang diikuti dengan kenaikan suhu hingga 95 derajat dan core clock di frekuensi 3,6 GHz. Dan lagi-lagi laptopnya mengalami throttling di menit ke-15 dari stress test, di mana suhunya langsung turun ke 90 derajat. Disusul power yang juga ikut drop ke 61 watt. Tapi meskipun begitu, core clock dari CPU-nya itu masih stabil tuh, tetap di 3,6 GHz. Dan sekitar 2 menitan kemudian, powernya kembali ke level 65 watt dengan suhu yang juga kembali stabil di 96 derajat Celcius. Dengan core clock yang ada di rentang 3,4 sampai 3,6 GHz. Setelah 10 menitan dalam skenario charging mode, maka stress test Pichel hentikan dengan total durasi testing memakan waktu 48 menit dan 30 detik. Sementara untuk suhu permukaan laptop pada kondisi saat battery test modern office, maka titik panas di laptop ini tuh berada di area exhaust yang ada di daerah-daerah dari bawah layar. Di titik ini tuh panasnya tuh rata-rata di 43,9 derajat dan tertinggi mencapai 51,2 derajat Celcius. Dan titik panas yang di sisi bawah ini tuh menyebar hingga ke seluruh permukaan backplate dari laptopnya. Dengan suhu rata-rata di 40,4 dan tertingginya mencapai 42,9 derajat Celcius. Lalu pada saat kita lakukan stress test, maka titik panas di sisi atas dari laptopnya itu masih berada di area yang sama dengan tes sebelumnya. Hanya saja hawa panasnya agak sedikit lebih menyebar. Di area ini tuh suhu rata-ratanya tuh mencapai 50,7 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 55,2 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah dari laptop, titik panasnya berada di area chip prosesor dengan suhu rata-rata 47,1 derajat, dan suhu tertinggi mencapai 51,2 derajat Celcius. Kemudian pada saat gaming test, maka titik panas di sisi atas laptop ini tuh masih sama dengan tes-tes sebelumnya. Dengan suhu rata-rata pada area ini tuh di 51 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi mencapai 53,4 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, titik panasnya masih ada di sekitar chip prosesornya, dengan suhu rata-rata di 48,2, dengan suhu tertinggi mencapai 53,5 derajat Celcius. Jadi kalau dari hasil pengukuran yang tadi, maka laptop gaming ini mau nggak mau bisa bilang ya cukup terarah lah ya distribusi panasnya. Terutama di bagian atas yang memang tadi jadi jalur buangan dari udara panasnya. Titik-titik panasnya pun juga konsisten antara di sekitar exhaust dan juga area prosesor. Yang menunjukkan kalau sistem pendinginannya masih bisa bekerja sebagaimana mestinya. Tapi yang menjadi catatan adalah pertama, ini beberapa speknya sudah di downclock. Sehingga dia bukan berdasarkan performa yang sebenarnya. Jadi sistem pendinginan itu bekerja terhadap sebuah limitasi yang sudah dibuat dari prosesornya ataupun juga dari GPU-nya. Dan walaupun sudah dibatasi, tapi menurut Pichel terutama untuk titik panas di sisi bawah dari laptop ya, apalagi pada waktu kita stress test dan juga gaming, ini kerasa agak hangat kalau laptopnya dipakai di pangkuan. Jadi saran Pichel ya seperti biasa, jangan pernah dipangku dah kalau udah laptop kayak gini ya. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada cooling pad ya tambahin aja biar minimal sirkulasi udaranya jadi jauh lebih lancar. Better safe than sorry ma bro. Untuk urusan audio, maka laptop gaming ini sendiri pakai sistem 6 speaker dengan konfigurasi 4 speaker dual force woofer yang didukung dengan smart amplifier teknologi. Ditambah juga dengan 2 buah tweeter tambahan. Speaker-speaker ini ditempatkan menghadap ke arah atas dan juga bawah agar suaranya lebih merata. Dan sistem audio ini pun juga sudah dituning oleh Dolby Atmos dengan bass yang mampu mencapai frekuensi rendah hingga 100 Hz.
Dan pada waktu Pichel tes main game kayak misalnya Valorant ataupun CS2, maka efek positional audionya tuh terdengar jelas sekali. Sehingga arah suaranya tuh bisa dikenali tanpa kita perlu pakai headset. Dan waktu Pichel coba putar musik, maka speakernya ini termasuk bagus. Produksi suaranya terdengar jernih dengan level suara yang terdengar balance antara bass, mid, dan juga treble. Dan waktu kita coba tes, maka output suara di speakernya di rata-rata tuh ada di 93,2 desibel dengan peak powernya tuh ada di 99,5 desibel. Sementara untuk webcam, seperti kebanyakan laptop gaming yang sudah pernah Pichel review sebelum-sebelumnya, laptop game ini pun juga sudah menggunakan akan lensa yang memiliki resolusi 2,1 megapiksel. Di mana webcam ini bisa menangkap foto dengan resolusi 1920x1080 pixel atau merekam video hingga 1080p 30 fps. Webcamnya pun juga sudah dilengkapi nanti dengan fitur Microsoft Studio Effect yang bisa membantu bikin background blur secara otomatis dan juga nge-track wajah biar tetap di tengah-tengah dari frame. Dan seperti biasa kualitas tangkapan kamera ini bakalan bagus kalau teman-teman ada di tempat yang terang dengan cahaya yang natural. Dan memang akan langsung berubah menjadi banyak noise kalau kita berada di tempat yang agak sedikit remang-remang. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini bisa coba tampilin hasil tes dari speaker dan juga kamera webcam dari laptop ini. Check this out. Dire's bottom tower is under attack. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari tes webcam laptop ROG Zephyrus G16 GA605WV. Ini menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel yang dapat merekam video 1080p 30 fps atau gambar dengan resolusi 1920 x 1080. Ya, ini jelas lagi di dalam ruangan dengan softbox di kanan dan kiri. Seperti biasa, overexpose sudah banyak, juga noise juga banyak. Ya, dia juga sudah menggunakan Windows Studio Effects seperti yang teman-teman lihat. Ini lagi pakai standar blur, sekarang portrait blur, terus juga dia ada automatic framing seperti biasa. Dia kalau kita minggir dia akan bergerak mana. Ya itu aja teman-teman. Dan dia ada security fiturnya ada. Oh ya, microphone mute doang di sini. Dia nggak ada kamera cover, nggak ada juga. Yo, itu aja teman-teman. Yo. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dari MediaTek, yaitu dengan kode MT7925, yang sudah mendukung akan Wi-Fi 7 802.11be, yang secara default memiliki max throughput hingga 2,9 gigabit per second. Goks, udah Wi-Fi 7. Modul Wi-Fi ini pun juga sudah support akan triple frekuensi di 2,4, 5, dan juga 6 GHz, dan juga sudah ditandemin sama Bluetooth versi 5.4. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, sayang sekali seperti yang sudah Pichel bahas di bagian desain, laptop ini tidak dilengkapi dengan Ethernet port. Jadi mau nggak mau sudah pasti kalau kita tetap butuh ya udah tinggal beli aja dongle-dongle Ethernet yang ada banyak dijual lah tuh di toko offline, toko online tuh banyak loh. Masuk di bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 90.000 mAh. Baterainya sendiri memiliki kode C41N2303. Dan waktu kita menguji akan baterai ini menggunakan PC Mark 10 dengan scanner Modern Office di battery mode, baterainya bertahan hanya 2 jam 11 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara untuk scanner gaming di battery mode, baterainya hanya bisa bertahan selama 1 jam 6 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Walaupun tidak ada klaim soal daya tahan baterainya, tapi Pichel nggak nyangka sampai sependek ini ya. Hasil pengujian kali ini bisa dibilang efisiensi dayanya sangat tidak optimal. Untuk pemakaian di luar ruangan tanpa colokan, jelas laptop ini jelas tidak bisa diandalkan terlalu lama. Dan sudah pasti tidak bisa jauh-jauh dari colokan listrik. Oleh karena itu, kita branding laptop ini menjadi PLN friendly, ya kan? Atau Sobat PLN. Gitu, kasih logo PLN. Gitu. Dan untuk mengisi dayanya sendiri, maka laptop ini juga dibekali dengan charger dengan output maksimum di 20 volt 10 ampere atau setara dengan daya 200 watt.
Saat diuji untuk charging test, maka baterainya dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 1 jam 48 menit. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan secondary charger dengan interface USB Type-C dengan output rate sebesar 20 volt 5 ampere atau setara dengan daya 100 watt. Dan saat diuji untuk charging test, baterai ini dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 2 jam 37 menit. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, kemampuan chargingnya bisa dibilang ya agak cepat. Apalagi dengan charger utama di 200 watt yang memang ditujukan buat kebutuhan performa yang tinggi. Dan dengan adanya opsi charger kedua, maka teman-teman juga bisa lebih fleksibel. Karena kalau hanya ingin bawa adaptor yang lebih ringan, lebih kecil, bisa. Tapi di sisi lain, kecepatan charging ini belum bisa sebanding dengan kapasitas baterainya yang memang lebih cepat habis. Apalagi kalau dipakai kerja berat di luar ruangan, belum tentu dia bisa menyediakan colokan listrik gitu ya. Ini agak PR nantinya. Pertanyaan Pichel, apakah kita harus bawa koper yang power bank koper itu, tau gak sih? Angker gitu kan banyak jual tuh. Untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade-nya. Dan sayangnya laptop ini seribu sayang, dia terbatas hanya di storage-nya saja. Karena RAM-nya sudah langsung on board dan tidak bisa ditambah. Oleh karena itu, untuk bagian storage, maka laptop ini sendiri memiliki 2 buah slot M2 NVMe PCIe 4.0 yang salah satu modulnya sudah terisi dengan modul storage NVMe dengan kapasitas 1 TB. Dan untuk slot storage-nya ini hanya mendukung akan model yang NVMe 2280 karena tidak ada lubang sekrup buat ukuran yang lebih pendek pada masing-masing dari slotnya. Dan untuk opsi upgrade-nya sendiri, maka teman-teman bisa menambah secondary storage kepada slot yang masih kosong atau mengganti modul storage yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi lagi-lagi untuk laptop gaming di kelasnya, kemampuan upgrade ini termasuk minimalis. Memang sih agak sedikit membantu lah karena masih ada 1 slot storage yang kosong. Tapi soal RAM, sorry lah ya, kok bisa-bisanya Anda terpikir untuk tidak di-upgrade gitu loh, kayak RAM itu harus bisa di-upgrade lah gitu kan. Jadinya kan akan bisa fleksibel gitu buat kita pakai jangka panjang. Ya selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop ROG Zephyrus G16 dengan kode GA605WV adalah sebuah laptop gaming yang menawarkan keseimbangan antara performa dan juga portabilitas. Karena laptop ini punya desain yang tipis dan juga modern, tapi performanya tetap bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari game berat sampai juga urusan performa dan pekerjaan yang butuh komputasi berat, kayak ngoding, desain grafis, ataupun juga video editing. Jangan lupa juga, laptop ini sudah menggunakan AI chip dengan NPU sampai 50 TOPS, yang bakalan artinya punya keunggulan lah buat bisa mempercepat akan proses-proses pekerjaan kayak AI text tanpa membebani akan CPU dan juga GPU kita. Ini bisa jadi nilai lebih lah buat teman-teman yang mungkin mau sering pakai fitur berbasis AI. Jadi kalau segi performa, Pichel bisa bilang kalau laptop gaming ini sudah ready to go banget. Tapi ada beberapa catatan. Pertama, RAM-nya yang tadi tuh non-upgradable, sehingga nggak bisa di-upgrade. Dan mau nggak mau kita nggak punya pilihan lain selain langsung terima apa adanya. Untuk sekarang sih kapasitasnya harusnya masih cukup lega. Tapi kedepannya 3 tahun, 4 tahun lagi, bisa jadi ini akan nanggung dan nggak bisa mencukupi akan kebutuhan kita. Dan yang satunya lagi adalah catatan Pichel yang menurut Pichel agak kritikal adalah buat apa Anda buat laptop yang portable, tipis, tapi baterainya tuh nggak tahan di atas dari 3 jam. Itu konsepnya tuh dari mana gitu. Mending Anda sekalian buat langsung laptop yang tebel-tebel gitu kan. Tapi baterainya masih bisa agak lebih lama gitu. Gimana? Pola pikirnya tuh gimana? Dan kalau buat teman-teman yang mungkin masih terasa kayak tertantang, saya suka nih laptop gitu kan. Dan saya mau beli laptop ini. Berapa harganya ya kan? Laptop ini sendiri dibanderol di harga hanya 40 juta rupiah saja di online shop dari resmi Asus Indonesia. Tidak mahal bukan? Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang misalkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi Pichel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang soal game konsol, PMG Fam yang soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Terlepas sudah diupdate atau enggak, jangan lupa subscribe dulu. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya, aduh. Itu gimana sih konsepnya ini sebenarnya? Kenapa bisa portable tapi kapasitas baterainya